Selamat berjumpa bagi anak-anak kami sekalian dalam mata pelajaran seni budaya. Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam mengikuti pembelajaran kita. Walaupun kita sama-sama tidak bisa bertatap muka. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari topik yang baru atau materi pembelajaran yang baru, yaitu tentang berkarya seni peran. Ya, dalam berkarya seni peran ini beberapa hal yang akan kalian pahami. Yang pertama adalah kalian akan memahami pengertian dari seni peran. Kemudian yang kedua, kalian akan mengenal ragam jenis seni peran. Kemudian yang ketiga, kalian akan memahami tentang kreativitas dalam seni peran. Yang keempat, di dalam berkarya seni peran ini kalian akan mengetahui dan memahami tentang teknik dalam seni peran. Dan yang terakhir, yang akan kalian pahami adalah unsur-unsur seni peran. Nah, inilah materi pembelajaran kita untuk pokok materi berkarya seni peran. Nah, sekarang kita masuk kepada pengertian seni peran. Seni peran atau biasa kalian dengar ataupun kalian kenal dengan seni acting adalah seni untuk berbuat seolah-olah menjadi seseorang atau sesuatu yang bukan dirinya sendiri, sehingga sejalan dengan lakon, naskah, atau konsep yang ingin dibawakan. Jadi seni peran itu adalah seni untuk berbuat, seolah-olah menjadi seseorang yang bukan dirinya, tetapi disesuaikan dengan lakon berdasarkan naskah yang ada, sesuai dengan konsep yang sudah ditetapkan. Nah, itulah pengertian dari seni peran. Anak-anak sekalian, ada beberapa ragam jenis seni peran. Berdasarkan seni peran dalam teater tradisional rakyat itu dapat dikategorikan dalam 3 jenis. Ada yang disebut dengan seni peran komikal. Kemudian ada yang disebut dengan seni peran realistis. Dan ada yang disebut dengan seni peran dengan gaya agung. Nah, masing-masing tentu memiliki bagian-bagian pada hal-hal yang menyangkut hal tertentu, Oke, kalian perhatikan. Itulah mengenai ragam jenisnya, Nah, seperti apa ragam jenisnya itu? Disinilah yang menjadi tugasmu nantinya. Ibu harapkan kalian dapat mengidentifikasi, mengidentifikasi tentang ragam jenis seni peran ini. Ini sengaja tidak Ibu terangkan supaya kalian yang aktif, mencari tahu apa itu seni peran komikal, apa itu seni peran realistis, dan bagaimana seni peran dengan gaya agung. Ini nanti menjadi tugasmu pada materi tugas nanti, pada daftar tugas. Oke, kita lanjutkan. Kreativitas dalam seni peran. Apa itu kreativitas dalam seni peran? Yaitu suatu metode atau cara
untuk mengoptimalkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam pembelajaran seni peran terhadap penguasaan dan pengolahan tubuh, suara, sukma, dan pikiran yang dimiliki dengan totalitas, penuh kesadaran dan tanggung jawab atas peran yang diembannya. Nah, itu kreativitas. Jadi seperti apa yang dimintakan, yang harus diperankan oleh seseorang ya dalam kegiatan seni peran, dia harus bisa menunjukkan ya, mengekspresikan, memperlihatkan bahwa apa yang dituntut dari seni peran itu terlaksana, tercapai. Jadi itu adalah kemampuan dari dalam diri seorang tokoh seni peran. Nah, di situ dia dituntut kreativitasnya. Jadi harus seperti apa yang digambarkan oleh penulis ya, seperti itulah yang dia tunjukkan, yang dia ekspresikan, yang dia nyatakan. Oke. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya ya. Sekarang kita masuk kepada teknik dalam seni peran ya. Teknik dasar seni peran adalah metode dan strategi dasar dalam melakukan atau memainkan peran. Ya, teknik dasarnya adalah bagaimana metode dan strategi dalam melakukan ataupun memainkan peran. Nah, teknik dasar seni peran itu meliputi beberapa bagian. Yang pertama disebut dengan olah tubuh. Yang kedua, olah vokal atau suara. Yang ketiga, olah rasa. Dan yang keempat, ruang. Ya. Dalam olah tubuh, latihan dasar untuk menjaga stamina ya, menyangkut kepada di dalam olah tubuh itu menyangkut kepada latihan dasar untuk menjaga stamina dan kelenturan tubuh. Kemudian di dalam olah suara atau vokal, ya, itu menyangkut kepada latihan untuk meningkatkan kemampuan vokal, ya, kemampuan vokal. Kemudian yang berikutnya olah rasa. Ini menyangkut kepada latihan untuk meningkatkan kemampuan penghayatan. Nah, di situ tadi olah rasa itu menyangkut kepada kemampuan penghayatan dan imajinasi. Dan yang keempat mengenai ruang, ya. Merupakan kemampuan untuk mengetahui kebutuhan suatu ruang pergerakan dari fragmen ataupun adegan yang dilakonkan. Nah, itulah teknik dalam seni peran. Kemudian yang terakhir yang akan Ibu jelaskan di sini ya, mengenai unsur-unsur seni peran. Ada banyak unsur seni peran. Ada unsur lakon atau naskah, ada unsur penokohan atau peran, ada unsur tubuh, unsur suara, unsur penghayatan, unsur ruang, unsur kostum, unsur properti, dan unsur musikal. Nah, mengenai unsur-unsur seni peran ini akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, Ibu harapkan kalian boleh baca-baca bukunya supaya lebih memahami, atau kalian boleh searching pada Google ya untuk mengetahui, untuk menambah pengetahuanmu. Jangan hanya mengharapkan dari pembelajaran daring ini saja. Kalian juga harus aktif ya mencari materi di handphonemu. Jangan handphonenya hanya lebih banyak digunakan untuk main game ya. Nah, inilah pertemuan kita untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikut. Terima kasih.